Always do the best. Balas. Wait, ulang. Always do the best. Yeah. Ya, better lah. Oke. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Sidki. Jadi ini video perdana aku ya. Video perdana, video kedua. Jadi aku seperti yang kalian lihat di video pertama, introduction, banyak banget hal yang bisa aku ceritain di sini, yang bisa aku bagi di sini. Dan yang pertama itu yang mau aku ceritain itu karena aku sangat pemberani ya. Nggak, aku penakut banget orangnya. Aku mau cerita tentang cerita horor. Nggak cerita horor aja sih, cerita pengalaman aku yang menakutkan dan lain-lain kayak gitu. Oh ya, spoiler. Jadi bukan spoiler, apa ya? Jadi aku itu dari awal tuh, dari dulu itu orangnya tipe orang yang penakut. Jadi kalau misalnya nggak terlalu suka nonton film horor, jadi berani aja kalau sama temen gitu. Lebih sukanya film thriller sih kayak gitu. Terus aku banyak banget hal-hal yang bisa aku ceritain di sini, dari yang nggak logis sampai yang logis, sampai yang aku mau mati, dan banyak hal kayak gitu. Oke, jadi aku mungkin ceritanya timelinenya dari pertama-tama kali ya, dari pertama aku lahir gitu. Aku itu pernah pengalaman. Aku tuh tipe orangnya tuh kayak gampang sakit kayak gitu. Aku dari kecil itu orangnya lemah banget lah, maksudnya kan kurus banget aku, dan dari kecil itu bener-bener aku tuh ya sakit-sakitan kayak gitu. Mungkin ya kan imunnya nggak terlalu bagus ya. Aku sering mimisan, jujur aku sering mimisan dari kecil, sering ya pokoknya yang penyakit daya tahan tubuhnya kurang kayak gitu. Pas lagi aku kecil, umur 4 tahun, aku TK, itu aku pernah kejadiannya sih aku nggak terlalu inget ya, aku lupa, aku nggak terlalu inget kejadiannya kayak gimana. Cuman aku pernah di rumah, terus tiba-tiba aku step itu kayak gejala, kayak pingsan, pokoknya kayak tumbang gitu, kayak langsung pokoknya jatuh gitu. Terus kayak bener-bener orang yang kayak pingsan yang antara hidup dan mati kayak gitu, step. Jadi kan anak kecil sering step ya kayak gitu. Terus waktu itu dilariin ke rumah sakit, dan yang aku inget banget sih, orang tuaku itu pernah bilang, kata dokternya tuh aku di antara ambang mati gitu. Jadi aku tuh kayak udah istilahnya stepnya tuh parah pas lagi kecil itu. Jadi kayak demamnya tinggi banget, terus juga kayak pokoknya tanda-tanda sedih lah pokoknya kayak gitu. Terus alhamdulillah aku sembuh, udah membaik dari step yang sangat menakutkan itu. Dan besoknya aku langsung minta McD. Aku minta langsung McD ke orang tua. Maaf pak, aku mau McD. Terus habis makan McD-nya, makannya lahap banget, makan ayam kesukaan aku, terus udah langsung sembuh kayak gitu. Terus kecelakaan gitu sering ya, kecelakaan kecil kayak ketusuk paku segala macam gitu pernah. Jadi aku pernah ketusuk paku di kaki. Terus juga yang parah itu aku pas lagi pindah ke Medan, yang pas aku pernah cerita kalian di introduction kan, aku kan pindah-pindah. Jadi yang tadi scene-nya tuh di Sidoarjo, di dekat Surabaya. Nah yang sekarang ini aku di Medan. Umurnya itu sekitar 8 kali ya, kelas 3 atau kelas 2, lupa, umur 7 atau 8 tahun. Kejadiannya itu aku sama lagi, hampir mati lagi. Aku dulu mandi bareng sama kakakku yang cewek, karena kan masih kecil ya. Jadi kita tuh sering mandi bareng lah, bertiga lah, berdua kayak gitu kan, karena kan masih kecil. Nah orang tua aku tuh, bapak sama ibuku itu pergi, lagi ada acara keluar lagi di luar rumah ya. Jadi di rumah itu cuma ada 3 orang. Waktu itu kalau nggak salah pembantunya tuh nggak ada. Aku tuh waktu itu pernah ada pembantu, tapi kayaknya pembantunya lagi nggak ada di situ, di rumah itu, di Medan. Ya jadi
aku mandi sama kakakku yang cewek, lagi mandi gitu, kayaknya mbakku udah di bathtub. Nah aku lagi masih sikat gigi gitu. Nah kepleset, kalian tahu kan? Jadi kayak misalnya di toilet itu ada toilet yang runcing, bagian runcingnya itu yang buat buat toilet ada uncingnya. Jatuh kepleset, kepalaku jatuh pecah langsung, bukan langsung brak gitu, kenceng banget bunyinya. Dan itu langsung di situ tuh langsung darah banyak banget, aku nggak bohong, darah banyak banget. Ini bukan mendramatisir ya, tapi memang kenyataannya kayak gitu. Terus kan udah aku nangis banget parah, itu nangis parah. Terus mbakku yang cewek, kakakku yang cewek kayak bingung juga mau kayak gimana gitu kan, gak ada orang tua juga. Itu parah sih. Terus kakakku yang cowok karena dengar aku nangis dan kakakku yang cewek panik gak jelas gitu, datang dia ke depan kamar mandi, terus buka, diketawain aku sama kakakku yang cowok. Kakakku yang cowok tuh emang ngeselin banget lah orangnya. dia datang, dia ke depan kamar ya, ke depan kamar mandi, bukannya nolong bukan apa, pertamanya tuh langsung kayak gini, Ki, kamu mati nih, kamu ntar lagi mati nih, kamu bakal masuk neraka kayak gitu. Aku inget banget, aku nggak bisa bohong, aku beneran nggak bisa bohong masalah ini ya. Jadi bener-bener aku tuh inget dia tuh literally ngomong kayak gitu, kamu bakal mati sebentar lagi dan kamu bakal masuk neraka. Ya anak kecil ya, nangis parah. Terus akhirnya dia, jiwa kekakaannya akhirnya muncul kan, terus dia nelpon, nggak tahu nelpon siapa, pokoknya panik juga, semua panik. Aku nangis, itu masih bercucuran, darahnya itu masih bercucuran karena robeknya itu bener-bener kena ujungnya, itu bener-bener kayak literally di belakang sini loh. Nanti aku bakal tunjukin ya fotonya. Jadi kayak pokoknya aku tuh petal gitu. Jadi nanti aku coba aku kasih lihat ininya. Setelah beberapa menit langsung kan, itu karena aku di dinas ya, rumah dinas ada 8 rumah, ada kantornya. Langsung ada orang ini aku gendong aku, lupa pakai baju atau enggak, pokoknya langsung gendong ke puskesmas yang di rumah yang di dinas itu, kantor dinas itu. Karena itu aku tinggalnya itu di Tanjung Mulia dulu, di Medan. Dan Tanjung Mulia itu kayak di ujungnya Medan banget gitu loh, jadi kayak pokoknya nggak deket kota lah, dan rumah sakit situ ada sih, cuman jauh mungkin ya. Jadi di situ sama petugas tenaga kesehatan di kliniknya aja, di yang klinik di kantor itu gitu, langsung dijahit langsung. Kan karena bukan rumah sakit ya, jadi jahitnya itu pokoknya ya masih kelihatan banget petalnya kayak gitu. Udah kayak gitu aku lupa lagi kayak gimana kejadiannya setelah itu. Kayak udah aku mungkin langsung tidur ya, pokoknya itu sakit banget sih, menurutku sakit karena bener-bener kayak otak bagian belakang tuh kayak gitu. Terus untungnya aja di situ ada klinik di ininya kan, kalau nggak ada klinik nggak tahu, bener-bener darahnya tuh bener-bener banyak banget. Dan aku tuh bencinya sampai sekarang tuh kalau misalnya kan dulu pas SMP terus SMA terus kayak mos gitu kan, suka disuruh dibotak gitu kan. Jadi kalau misalnya aku botak tuh kelihatan banget tuh petalnya tuh, Siti kamu ini banget ya kepalanya kayak gitu. Terus kalau misalnya mau potong gaya-gayaan, kayak misalnya mau potong tipis kan, sini tipis gitu, kayak mau ala-ala gitu, selalu kelihatan petalnya kayak gitu. Jadi ya itu kenangan buruk. Terus ya pernah sih kalau yang kecil-kecil kayak pas yang paku tadi aku ceritain, itu pas SMP aku pulang dari sekolahku SMP 1 Cirebon, nggak kerasa sama sekali paku itu, tiba-tiba udah aku lari-lari aja lala ke rumah. Di rumah ketusuk langsung paku kayak jebret, kayak misalnya ini kakiku ya, ini kaki. Nah di sini tuh klet gitu, kena pakunya tuh belah kayak gitu loh. Terus langsung di betadine segala macem, masih bekas sampai sekarang. Jadi bener-bener, dan aku tuh orangnya tuh suka bercanda kalau misalnya kamu terlalu parno banget ya sama paku, karena aku ngerasain paku itu nggak kerasa, pas lagi kenanya tuh nggak kerasa, tapi pas lagi setelahnya dan dicopotnya itu bener-bener sakit parah. Jadi kayak
aku kayak semacam fobia gitu kalau misalnya ke tempat-tempat yang apa, yang ada kerjaan atau apa kayak gitu-gitu yang semen-semen gitu, hati-hati nih. Soalnya kan ya itu paku tuh, makanya ada orang yang mati karena paku, jadi ya udah. Oke, itu ceritanya yang hampir aku mau mati ya. Yang paling parah itu yang kepalanya pecah itu gitu. Oke, aku sekarang cerita horor. Aku mau cerita horor. Jadi aku orangnya penakut, tapi aku suka lihat what would you bukan paranormal experience. Aku suka lihat video-video paranormal experience, paranormal activity yang kayak gitu-gitu di YouTube dan di yang internet gitu. Walaupun aku penakut, jadi menurutku seru aja gitu. Kayak aku sebenarnya nggak percaya, cuman ya aku pernah ngalamin gitu. Jadi ini aku ceritanya saat aku SMP dulu. Ini aku sama sekali nggak pernah lihat hantu, nggak pernah lihat setan seumur hidup, nggak pernah, sekali itu doang gitu. Yang menurutku bener-bener nggak terlalu seremin sih, cuman tenang ya, aku nggak bakal ada jump scare segala macam karena aku memang orangnya nggak suka kalau ada jump scare, jadi kalian nggak bakal takut. Ceritanya aku pas lagi di Pare, itu dulu ada study tour SMP 1 ke Pare. Aku kelas 7, aku ingat banget, aku kan kelas 7A. Yang ikut tuh lumayan lah banyak, jadi ada cowok ada cewek kan, dibagi. Kita naik bus ke Pare, katanya kampung Inggris. Nah aku juga mau cerita-cerita nih, katanya kampung Inggris, tapi katanya tuh penjualnya tuh, kamu pasti pakai bahasa Inggris lah, you want this like what, like kayak gitu-gitu. Ternyata pas lagi di sana enggak, pakai bahasa Jawa, jadi Inggrisnya tuh mana, nggak ada kayak gitu, pembohongan publik. Terus udah nyampe situ, pas SMP 1 itu asramanya itu beda banget, cowok sama cewek gitu. Yang cewek itu bagus, maksudnya ya bagus lah kayak hotel. Nah yang cowok itu cuma kayak rumah doang, kayak maksudnya bukan penginapan, jadi cuma ya rumah kayak gitu. Dibagi dua, ada yang sebelah sana, ada yang agak bagus lah, tinggi, sama ada yang rumah satu lantai doang kayak gitu. Aku di yang rumah yang satu lantai doang itu gitu. Aku di situ kamar sama Zofran sama Rian kayak gitu kalau nggak salah ya, di ujung. Aku ingat banget di ujung kamarnya tuh itu udah kayak aroma, bukan aroma, maksudnya udah kayak suasana menyeramkan kayak gimana gitu, kayak terbengkalai kayak gitu. Cuman bagus sih, maksudnya pengajaran bahasa Inggrisnya aku jadi bagus, jadi suka, nyampe gitu. Back to cerita. Dari hari pertama itu kan kita di sana lumayan lama ya, jadi turnya itu bukan ke Pare aja, ke Jogja. Jadi kayak kita tuh 10 harian, dan di Pare itu hampir seminggu kalau nggak salah. Di hari pertama tuh udah ada kayak isu-isu gitu. Anak-anak tuh ada yang bilang kalau mandi malam-malam ke kamar mandi yang aku ya, biasa sama aku yang di yang rumah itu, katanya ada cewek kayak kuntilanak, ada cewek yang lagi mandi terus rambutnya panjang kayak gitu. Biasalah anak-anak cerita-cerita nggak jelas gitu, aku nggak percaya sama sekali. Terus yang di yang sana juga ada yang cerita kayak gitu, terus ada yang oke ceritanya lucu-lucu lah, maksudnya horor-horor lah karena rumahnya horor. Jadi terus yang mulai ada kejadian mistis yang aku rasain, yang aku tahu itu suatu malam ada keributan. Aku lagi tidur, aku orangnya tuh nggak bisa, tipe orang yang kayak nggak tidur malam gitu, jadi udah kalau udah ngantuk tidur gitu loh. Jadi ada yang begadang kayak gitu, aku capean, orangnya gampang capek, tidur duluan. Terus tiba-tiba tengah malam ada anak yang kesurupan kayak gitu. Kesurupan siapa aku lupa namanya ya, pokoknya tiba-tiba dia kesurupan. Terus kita pada ngumpul semua di yang utama itu, ruangan utama itu kan. Kita ngumpul sini, ada apa ya, ada yang kesurupan ya, kayak gitu. Terus pernah juga ada yang katanya dipindahin, jadi dari kamar tiba-tiba dia pindah ke depan kayak gitu. Aku nggak tahu sih, itu cuma cerita aja. Setelah kayak misalnya paginya yang cerita kayak gitu, cuman nggak terlalu percaya ya, maksudnya dipindahin ya. Iya sih dipindahin ya, mungkin ini kali dia memang lupa kali atau gimana ya, pokoknya kayak gitu. Banyak banget cerita horor kayak gitu, banyak banget. Dan setiap
kalau misalnya aku study tour gitu sama temen, emang ada kejadian selalu horor gitu. Tapi yang ini pertama kali aku lihat setan itu di hari terakhir, di hampir hari terakhir, 1 hari sebelum pulang. Itu kan kita di bagian sertif, di bagian sertif kayak gitu kan, sertifikat. Kita kumpul semua di lantai 2, yang cowok ya, di lantai 2 yang gedung yang kedua. Jadi aku nggak pernah di sana gitu. Nah di sana itu kita di bagian sertif. Aku tuh karena namanya L kan terakhir-terakhiran ya, dipanggilnya terakhir-terakhiran, dikasih sertif. Pas ngeliat, oh excellent, bagus ya, senang. Udah keluar senyum-senyum. Pas aku keluar ruangan, aku ngeliat pocong di pohon. Ada pohon gede banget, dia kayak di bawahnya gitu loh. Aku ngeliat pocong gitu lagi, tapi pocongnya aku lihatnya emang nggak kayak yang kata orang-orang ada mukanya gitu. Jadi aku cuma kayak lihat kain kafan, ya kayak mayat gitu berdiri kayak gitu. Itu aku langsung kayak, aku kan emang minus ya sebenarnya, cuman dulu nggak tahu sih kalau dulu tuh udah minus atau gimana. Tapi aku ngeliat itu bentuknya pocong gitu. Aku langsung kayak, aku tak liatin lagi, soalnya kan itu yang belakangku belum pada keluar kan. Aku liatin lagi, itu pocong atau apa ya? Oh iya kayaknya pocong. aku langsung lari turun ke bawah. Pas aku lihat lagi nggak ada, udah nggak ada. Aku lihat yang ke arah yang sana lagi nggak ada. Ya itu kemungkinannya antara aku salah lihat, atau karena aku waktu itu udah minus, atau karena emang gimana. Tapi aku yakin banget sih kalau misalnya itu pocong. Aku iya. Tapi dia putih semua gitu, kayak kafan. Itu pertama kali aku kejadian horor yang pernah aku rasain, yang pernah aku lihat live kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang cerita yang gedung 1 gedung 2 ada kuntilanak mandi kayak gitu malam-malam gitu, aku kan nggak ngerasain, jadi cuma cerita, didengar cerita doang. Terus banyak banget cerita dari teman kampusku. Ya nanti mungkin aku ngajak collab ya, mungkin karena ini nanti kita video callan, terus atau nanti aku tanya cerita horor temanku, terus nanti aku ungkapkan di sini. Nanti gimana terserah. Kalau misalnya kalian punya ide-ide ceritanya mau kayak gimana biar lebih seru, kalian bisa komen di komentar, oke? Aku nggak terlalu bagus sih ceritain cerita horor gitu, cuman aku cuma cerita apa adanya, kejadian yang aku hampir mati dan yang pernah aku lihat itu hantu gitu. Oke, mungkin sekian. Kita ketemu lagi di next video, oke? Cukup sekian. Bye.